Saelemaekers kembali dipercaya Belgia, sinyal keras untuk masa depan AC Milan. Belgia baru saja mengirim pesan yang sangat jelas dan pesan itu langsung mengarah ke AC Milan. Saat banyak pemain mulai kehilangan tempat di level internasional, Alexis Saelemaekers justru kembali masuk radar tim nasional Belgia untuk daftar prakonvokasi menuju agenda Piala Dunia. Ini bukan sekedar pemanggilan biasa, ini tanda bahwa karir Saelemaekers belum selesai. Bahkan momentumnya bisa saja baru dimulai. Karena di tengah perubahan besar yang sedang terjadi di Milan, Saelemaekers diam-diam mulai mendapatkan kembali nilai yang sempat turun beberapa musim terakhir, dan Belgia melihat itu. Kepercayaan tim nasional sering jadi penentu masa depan pemain di level klub. Begitu nama masuk daftar Belgia, nilai pasar naik, kepercayaan diri naik, dan posisi tawar pemain ikut berubah. Di saat Milan masih sibuk mencari keseimbangan skuad, Saelemaekers justru mendapat validasi langsung dari negaranya sendiri. Yang menarik, Belgia tidak hanya memanggil pemain bintang lama, mereka juga mulai memberi ruang untuk generasi baru seperti Connie de Winter. Artinya, Federasi Belgia sedang membangun fondasi baru dan Saelemaekers masih dianggap cukup penting untuk menjadi bagian dari proyek itu. Ini membuat situasinya di Milan berubah. Beberapa bulan lalu, banyak yang menganggap Saelemaekers hanya pelapis, sekarang situasinya berbeda. Fleksibilitasnya bermain di banyak posisi mulai terlihat semakin berharga. Dia bisa bermain sebagai winger, wingback, bahkan membantu pertahanan saat tim sedang ditekan. Dan pemain seperti ini sangat disukai pelatih modern. Jika performanya terus stabil bersama Belgia dan Milan, satu hal mulai terlihat jelas. Saelemaekers bukan lagi sekedar pemain pelengkap skuad. Dia perlahan berubah menjadi aset penting yang nilainya terus naik. Di saat Milan sendiri masih belum selesai menentukan arah masa depan tim mereka. AC Milan masuk fase berbahaya. Allegri gagal menenangkan tim. Massimiliano Allegri datang ke AC Milan untuk membawa ketenangan, tapi sekarang bahkan rasa aman itu mulai runtuh. AC Milan bukan sedang kalah karena taktik semata, Milan sedang kehilangan kepercayaan diri dari dalam ruang ganti mereka sendiri. Dan ketika mental tim mulai jatuh, pengalaman sebesar Allegri pun ternyata belum cukup untuk menghentikan kekacauan ini. AC Milan kembali memasuki fase yang mulai terasa berbahaya. Bukan hanya karena hasil pertandingan yang terus mengecewakan, tapi karena Milan sekarang terlihat seperti tim yang kehilangan arah di lapangan. Legenda Italia, Pietro Vercovot, melihat satu hal yang sangat jelas. Allegri sebenarnya datang dengan niat yang tepat. Ia mencoba memberikan rasa tenang, stabilitas, kontrol, sesuatu yang sudah lama hilang dari Milan. Di awal, pendekatan itu sempat memberi harapan, pemain terlihat lebih disiplin, permainan lebih hati-hati, dan Milan mencoba menjadi tim yang lebih dewasa. Tapi sepak bola modern tidak pernah memberi waktu panjang saat hasil tidak datang. Sedikit demi sedikit, rasa aman itu mulai hilang. Saat tekanan meningkat, Milan justru terlihat semakin rapuh. Ketika tertinggal, permainan mereka mudah panik. Saat lawan mulai menekan, organisasi tim langsung berantakan. Bahkan beberapa pemain terlihat kehilangan keberanian untuk mengambil keputusan penting. Inilah yang membuat kritik kepada Allegri mulai muncul. Karena meski ia punya pengalaman besar, Milan tetap belum punya identitas permainan yang benar-benar kuat. Namun Vercovot juga memberi pesan penting, krisis Milan bukan sepenuhnya kesalahan pelatih. Skuad ini sejak awal memang terasa tidak seimbang, beberapa keputusan transfer tidak benar-benar cocok dengan kebutuhan tim. Ada kualitas individu, tapi tidak ada fondasi yang benar-benar solid. Dan ketika fondasi itu lemah, tekanan kecil saja bisa menghancurkan semuanya. Sekarang Milan berada di titik yang sensitif. Karena jika situasi ini terus berjalan, bukan hanya hasil pertandingan yang hancur. Kepercayaan ruang ganti kepada proyek ini juga bisa ikut runtuh. San Siro meledak, fans AC Milan serukan Furlani out. San Siro berubah jadi arena protes. Bukan karena rivalitas, bukan karena wasit, tapi karena fans AC Milan sendiri sudah kehilangan kesabaran terhadap klub yang mereka cintai.
Untuk pertama kalinya sejak era Scudetto 2022, kemarahan tifosi tidak lagi diarahkan ke pemain di lapangan. Target utama mereka sekarang adalah manajemen AC Milan. Dan nama Giorgio Furlani jadi simbol dari semua kekecewaan itu. Sebelum laga melawan Atalanta dimulai, ribuan fans sudah berkumpul di luar San Siro. Spanduk, nyanyian protes, hingga tuntutan keras menggema di sekitar stadion. Lalu suasana berubah semakin panas ketika kurva sud menyalakan koreografi bertuliskan JF out. Pesannya jelas, fans ingin Furlani pergi. Bagi tifosi Milan, klub ini perlahan kehilangan identitas sejak memenangkan Serie A tahun 2022. Mereka melihat Milan terlalu sibuk menghitung keuntungan bisnis, sementara kualitas tim justru terus menurun. Transfer dianggap gagal, arah proyek dianggap tidak jelas, dan hubungan manajemen dengan fans semakin dingin. Puncaknya terjadi saat Milan tertinggal telak dari Atalanta. Sebelum pertandingan selesai, ribuan supporter memilih meninggalkan stadion. San Siro perlahan kosong, sementara tim masih bermain di lapangan. Itu bukan sekedar kecewa karena kalah, itu bentuk pesan terbuka bahwa kepercayaan fans mulai runtuh. Di tengah situasi ini, tekanan juga mengarah ke Massimiliano Allegri. Performa Milan terus naik turun, dan tiket Liga Champions belum aman. Jika gagal finish 4 besar, musim ini bisa dikenang sebagai salah satu periode paling kacau setelah era juara mereka. Dan sekarang AC Milan memasuki fase yang paling berbahaya. Bukan saat kalah di lapangan, tetapi saat fans sendiri mulai merasa klub ini bukan lagi Milan yang mereka kenal. Giorgio Furlani akhirnya turun langsung ke Milanello, dan itu bukan kunjungan biasa. Di tengah tekanan besar kepada manajemen AC Milan, CEO Rossoneri tiba langsung di pusat latihan untuk memantau sesi tim jelang laga kontra Genoa. Situasinya panas, kritik dari tifosi terus meningkat, hasil tim belum stabil, dan sekarang semua mata mulai tertuju ke ruang direksi Milan. Kehadiran Furlani jadi sinyal kuat bahwa kondisi klub sedang diawasi penuh dari level tertinggi. Apalagi sebelumnya Iglitare juga sudah lebih dulu datang ke Milanello. Ini bukan sekedar rutinitas, Milan mulai bergerak lebih serius menghadapi akhir musim yang penuh tekanan. Di sisi lain, situasi tim juga makin rumit karena jadwal pertandingan melawan Genoa belum sepenuhnya pasti. Ketidakjelasan itu memengaruhi program latihan dan persiapan teknis Massimiliano Allegri. Detail kecil seperti 1 hari tambahan bisa mengubah pendekatan fisik seluruh skuad. Dan ada satu hal yang mulai terasa jelas di Milanello. Manajemen kini ikut masuk ke tengah tekanan, bukan lagi hanya mengamati dari kejauhan. Karena beberapa hari ke depan bisa menentukan arah baru AC Milan musim depan.